Giving invitation is an expression that is used to invite or invite someone to come to an event. Giving invitation atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia ialah pemberi undangan, merupakan ungkapan yang digunakan untuk mengajak ataupun mengundang seseorang untuk datang ke suatu acara. Example, would you like come to my birthday party? Why don't we play volleyball? Will you meet Chom over on Sunday morning? Contoh, maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku atau saya? Mengapa kita tidak bermain bola voli? Maukah kamu datang pada hari Minggu pagi? Can you come to my house? Do you want to go cute with me? Bisakah kamu datang ke rumah saya? Apakah kamu mau pergi keluar bersamaku? And to answer a part of invite someone to come to an event is divided into two, namely, and the first B. Response. Accepting invitation. Example, thanks for your invitation. Alright. Menerima undangan. Terima kasih atas undangan Anda. Baiklah. Wonderful, good, I can not say to. Luar biasa, bagus atau baik. Saya tidak bisa mengatakan untuk. refusing invitation. Example, I'm sad, I can come to. Thanks for asking. Sorry, I can't, but thanks anyway. Refusing invitation adalah menolak undangan. Contoh, aku sedih, saya tidak bisa datang ke. Terima kasih untuk bertanya. Maaf, saya tidak bisa, tapi terima kasih. Those are some explanations from our group about The for making invitation. Thank you very much. If there are mistakes, we apologize. Itulah beberapa penjelasan dari kelompok kami tentang pembuatan undangan. Terima kasih banyak. Jika ada kesalahan kami, mohon maaf. Kami di sini menjelaskan materi tentang to be, karena to be itu berhubungan dengan subjek, jadi saya ingin menjelaskan tentang subjek terlebih dahulu. Subjek ini termasuk dalam kelompok pronoun atau kata ganti orang. Subjek terdiri dari I, you, she, he, it, we, they. I digunakan untuk mengungkapkan kata saya, you digunakan untuk mengungkapkan kata kamu, she digunakan untuk mengungkapkan nama seseorang perempuan, he digunakan untuk mengungkapkan nama seorang laki-laki, it digunakan untuk mengungkapkan kata benda, we digunakan untuk mengungkapkan kata kami, they digunakan untuk mengungkapkan kata mereka. Nah, dari ketujuh subjek itu masing-masing memiliki to be. To be merupakan kata bantu yang digunakan untuk menjelaskan suatu kondisi yang sedang terjadi. To be dibagi menjadi tiga, yaitu to be present tense, past tense, dan to be dari materi obligation. Contoh dari to be present tense adalah am, is, are. Dari past tense adalah was dan were. To be dari materi obligation adalah have dan has. Seperti yang kita tahu, setiap subjek pasti memiliki to be, yaitu pasangannya. Kita contohkan dari to be present tense. I berpasangan dengan am, you dengan are, she, he, it dengan is, we dan they are. Kita ambil contoh lagi dari to be past tense. I berpasangan dengan were, you dengan were, she, he, it dengan was, we, they dengan were. Contoh dari to be materi obligation adalah I berpasangan dengan have, you dengan have, she, he, it dengan has, we, they dengan have.
Seperti itu. Di suatu kalimat to be biasanya terletak sesudah subjek dan dilanjutkan dengan kata kerja. Selanjutnya, contoh pada kalimat be able to. Rumusnya adalah subjek plus be. To be-nya is, are plus able to plus verb one. Nah, nampak di situ yang luan disebutkan adalah subjek dan dilanjutkan oleh to be. Lalu able to. Able to adalah modal dalam suatu kalimat. Kalian juga terdapat verb one. Verb one adalah kata kerja yang tak mengalami perubahan. Contoh kalimat adalah Deka is able to go to school. Tampak di kalimat itu Deka sebagai subjek, is sebagai to be, able to adalah modal, go adalah kerja atau verb one. To school adalah kalimat. Contoh lainnya ada pada kalimat simple present tense. Kami ambil sebagai contoh kalimat positif saja. Rumusnya adalah subject plus to be plus adjective noun verb. Nampak di rumus tersebut yang luan disebutkan adalah subject dan disusul oleh to be. Contoh kalimatnya adalah I am happy have to back. I sebagai subjek, I'm sebagai to be, happy sebagai adjective, have to back sebagai kalimat pelengkap. Kami dari kelompok 7 membahas tentang kata keterangan waktu. Kata waktu adalah yang memberitahu kita kapan suatu tindakan terjadi, untuk berapa lama dan seberapa sering. Kata waktu tidak berubah-ubah. Contohnya good morning, selamat pagi, tomorrow besok, Monday Senin, afternoon sore, night malam, after sesudah, before sebelum. Itulah contoh-contohnya. Berikut contoh kata-katanya. Pasya, Shakila, did you that's what read to you will don't eat fruit till next week. Shakila, kamu udah memutuskan mau ikut lomba apa di festival olahraga pekan depan? Shakila is every employee must join stands, right? Pasya, apakah semua pegawai harus ikut lomba? Pasya. Yes, Shakila, I read now heard so you probably did it can know about its of champion always held to sport festival and Lee as Steve Bradford employees so every employee must festival it is event. Iya Shakila, kamu baru di sini jadi kamu mungkin nggak tahu soal itu. Perusahaannya kita selalu mengadakan festival olahraga tahun sebagai ikatan untuk pegawai. Jadi setiap pegawai harus berprestasi di acara itu. Shakila, I see. Nobody every stand over it before. I guess I mean this sport festival must be drink. Oh gitu. Nggak ada yang pernah protes soal itu sebelumnya ya. Maksudku festival olahraga pasti capek. Kata baru. Pasya, Shakila, do you want to join of later? Why plan to fish to out breaking in the downtown? Shakila, kamu mau ikut kita nanti? Kita rencananya mau ke toko roti tua di pusat kota. Shakila, later. Exia when Fanny. Nanti tempat kapan Fanny? Pasya, after school, do you want to? Shakila, pulang sekolah, kamu mau nggak Dina? Shakila, okay, I want to join you all. Be Taiwan. Why will you go as far as to the downtown? Just to buy tea bread. Oke, aku mau ikut kalian. Ngomong-ngomong, kalian ini jauh-jauh ke pusat kota segala cuman buat beli roti. Di sini saya akan membuat pengertian dari adjektif beserta contoh-contohnya.
Saya membuat sendiri karena mereka berdua tidak ada kejelasannya. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda. Contoh-contohnya adalah 1. Active, aktif. 2. Afraid, takut. 3. Angry, marah. 4. Awesome, mengagumkan. 5. Beautiful, cantik. 6. Brave, berani. 7. Busy, sibuk. 8. Bored, bosan. 9. Boring, membosankan. 10. Careful, hati-hati. 11. Careless, ceroboh. 12. Clever, pandai. 13. Confident, percaya diri. 14. Doubtful, ragu. 15. Crazy, gila. 16. Dangerous, bahaya. 17. Envy, iri hati. 18. Easygoing, santai. 19. Fat, gemuk. 20. Fair, adil. Saya membuat tentang expression of asking and giving opinion. Saya membuat sendiri karena teman saya tidak bisa ikut Dime si es membuatnya. verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Pengertian expression of asking and giving opinion dalam bahasa Inggris. Asking for opinion artinya meminta pendapat, sedangkan giving opinion artinya memberikan pendapat. Jadi, expression of asking and giving opinion adalah ungkapan meminta atau memberikan pendapat pada seseorang. Contoh, what do you take that on? Do you say what I'm get at? Do you know or say what I meant? Do you agree with me? Por las calles gritando, como un loco tomando. Of informal expression, membuat sendiri karena rumah mereka jauh-jauh. Pengertian formal dialog informal merupakan sebuah percakapan yang biasanya menggunakan kalimat atau bahasa yang lebih santai. Percakapan ini biasanya dilakukan dengan sahabat, teman atau orang yang sudah akrab. Selain itu, percakapan formal biasanya dilakukan di tempat-tempat yang tidak formal seperti di rumah, pasar, mall, di jalan, dan lain sebagainya. Contohnya Louis E. Sinta atau Hai Sinta. Sinta, hey Louis, what are you doing here? Atau Hai Louis, apa yang kamu kerjakan di sini? Louis, I accompany my mother to meeting, atau aku menemani ibuku membeli sesuatu. How about you? Bagaimana denganmu? I stand here with my mother, ask me to before. Atau aku datang ke sana karena ibuku menyuruhku untuk membeli sapu. Perkenalkan, nama saya Raja Utama. Sebelumnya, saya minta maaf kalau video saya tidak bagus, dan minta maaf jika saya lupa menyebut nama saat merekam audio. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang giving suggestions. Giving suggestions adalah ungkapan yang bisa kita gunakan untuk memberi nasihat, masukan, atau saran kepada orang lain. Berikut adalah beberapa contoh kalimat ungkapan giving suggestion. Contoh pertama, I think you should, yang berarti saya pikir kamu sebaiknya. Yang kedua, suggest that, yang berarti saya menyarankan untuk. Yang ketiga, why don't you, yang berarti mengapa kamu tidak. Yang keempat, I recommend you to, yang berarti saya menyarankan kamu untuk. Yang kelima, you should, yang berarti kamu sebaiknya. Yang keenam, how about atau what if, yang artinya
Bagaimana jika? Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Giving suggestion merupakan bentuk ungkapan yang berfungsi untuk menyampaikan saran atau masukan kepada orang lain. Masukan ini bisa berupa nasihat atau pendapat. Ada beberapa rumus dengan kata-kata untuk memberi saran. Salah satunya yaitu subject plus should plus verb 1. Untuk membuat suatu kalimat agar kalimat itu menjadi kalimat positif, negatif, dan interrogatif, gunakan rumus di antara lain yaitu jika kalimat tersebut positif, gunakan rumus subject plus should plus be plus adjective or noun or adverb. Jika kalimat tersebut negatif, gunakan rumus subject plus should plus not plus be plus adjective or noun or adverb. Jika kalimat tersebut interrogatif, gunakan rumus yaitu should plus subject plus be plus adjective or noun or adverb. Contoh kalimat positif diantara lainnya itu Bimo should be active in school. Contoh kalimat negatif diantara lainnya itu Bimo should not be active naughty in school. Contoh kalimat interrogatif diantara lainnya itu should Bimo be naughty in school. Jadi, itulah apa yang dimaksud dengan kalimat suggestion. Setelah saya memperkenalkan nama-nama kelompok saya akan menjelaskan tentang giving suggestion. Giving suggestion adalah ekspresi yang dapat digunakan untuk memberi saran dalam bahasa Inggris. Dapat diungkapkan dalam berbagai syarat antara lain you should plus verb 1 yang artinya kamu seharusnya, you had better plus verb 1 yang artinya kamu lebih baik dari, you ought to plus verb 1 yang artinya kamu seharusnya, I advise you to plus verb 1 yang artinya saya menyarankan Anda untuk, I suggest you to plus verb 1 yang artinya saya memberi kesan kepada kamu, I recommend you to plus verb 1 yang artinya saya menganjurkan kamu ke, maybe you should plus verb 1 yang artinya mungkin jadi kamu sebaiknya, I think you should plus verb 1 yang artinya saya pikir kamu seharusnya, I suggest that you plus verb 1 yang artinya saya menyarankan bahwa kamu, no I don't think so yang artinya tidak, saya tidak berpikir begitu, I disagree with you yang artinya saya tidak setuju denganmu, that's not a good idea yang artinya itu bukan ide yang bagus, I understand your point but I think yang artinya saya mengerti petunjukmu tapi saya berpikir, I agree with you yang artinya saya setuju dengan kamu, I think you are right yang artinya saya pikir kamu benar, I think so saya pikir begitu, that's good idea yang artinya ide yang bagus, that's right yang artinya itu bagus, thanks I will find your advice yang artinya makasih saya akan menemukan nasihatmu, that sound great yang artinya itu kedengaran bagus. Must menunjukkan keharusan yang dibuat oleh pembicara dan digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang bersifat khusus. Rumus must, subject plus must plus verb 1. Di video kali ini saya akan memberikan contoh must. Contohnya 3. Yang pertama, Adika must go to school.
Andika itu adalah subjek. Mus itu dapat dari rumusnya. Go itu verb 1, school itu kata pelengkap. Jadi Andika must go to school, yang artinya Andika harus pergi ke sekolah. Contoh yang kedua, Davi must lock door. Davi itu adalah subjek, must itu dapat dari rumus, lock itu mengunci, door itu pintu. Lock itu dapat dari verb 1, door itu kata pelengkap, yang artinya Davi harus mengunci pintu. Sekian dari kelompok 5. Maaf kalau videonya terlalu singkat. Sekian dan terima kasih. Could memiliki fungsi yang sama dengan can, tetapi perbedaannya could digunakan untuk mengekspresikan tindakan dalam bentuk masa lampau atau past tense. Has the same tension as can, but could has a difference. Namely, could is used to express attention in past tense. Could dalam bentuk positif. Rumusnya subject plus could plus verb to. Could dalam bentuk negatif. Rumusnya subject plus could plus not plus verb to. Could dalam bentuk interrogatif. Rumusnya could plus subject plus verb to. Could dalam bentuk positif. Contohnya, Dina could enjoy dinner with Nora. Could dalam bentuk negatif. Contohnya, Vina could not cook cake in restoran Medan. Could dalam bentuk interrogatif. Contohnya, could I read book in the library. Di video ini kami akan mengerjakan tugas bahasa Inggris. Membahas tentang rumus can. Chapter 2. We can do it and we will do it. A. Stating capability. Stating capability adalah menyatakan kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu dalam mengekspresikan kemampuan dalam bahasa Inggris. Dapat menggunakan modal can, could, be able. B. Stating capability means to express the capability to do something. Can be used to express capability in present tense. Can yang berarti dapat atau bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan dalam bentuk masa sekarang. Pola umum can dalam bentuk positif. Rumus sama dengan subject plus can plus verb 1. Contoh, Tuti can cook a soup. Tuti dapat memasak sup. Pola umum can dalam bentuk negatif. Rumus
subject plus can plus not plus verb 1. Tuti can cook a soup. Tuti dapat memasak sup. Pola umum can dalam bentuk negatif. Rumus subject plus can plus not plus verb 1. Contoh, Tuti cannot cook in kitchen. Pola umum can dalam bentuk interrogatif. Rumus can plus subject plus verb 1. Contoh, can Tuti cook in kitchen? Rumus can dalam bentuk positif. Subjek plus can plus verb 1. Subjek adalah orang atau manusia. Subjek dibagi menjadi 7. I, you, she, he, it, they, we. Can adalah modal. Verb 1 adalah yang memakai infinitif atau yang tidak menggunakan kata belakang at, ing. Karena kata at digunakan verb to dan kata ing digunakan dengan verb ing. Contoh positif, Agung can swim pool. Contoh negatif, Disti cannot play basket. Contoh interrogatif, can Putri play volleyball? I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Have dan has adalah artinya mempunyai atau memiliki. Rumusnya adalah subject plus have atau has, to plus auxiliary. Subjek dari have, I, you, we, dan they. Sedangkan dari has, she, he, it. Contoh have adalah Cinta, Diwa, and Askia have to shop in mall. Contoh dari has adalah Vija has to copy book Ari. Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she A asking suggestion adalah ekspresi yang dapat digunakan untuk meminta saran dalam bahasa Inggris serta dapat diungkapkan dengan berbagai cara, antara lain, do you have any idea for me? Do you have any suggestion for me? Do you have any advice for me? Would you mind giving me your suggestion? Can you tell me what I should do? What should I do?
is a sentence which asking opinion is argument to other people's satisfaction. Expression of asking opinion. There's expression of asking opinion is to situation formal. Informal. Negation and nasty will be verbs in we use the formal. Subject plus must plus verb plus object. Must is used to express I needs they come from the spec will have to exam first and need use based on the studio. Must it is used when you have and does of have to follow rules. Example, you must be on time for the exam. Must is on to exams X. Now this day comes from the spec we have to exams. Nation based on the studio tune. Must is on to exams and netins that come from this spec they have to exams I nets both on the studio tune. Must is on to exams X. Now this day comes from the spec we have to exams. Nation based on the studio tune. Must is on to exams and netins that come from this spec they have to exams I nets both on the studio tune. Perkenalkan nama saya, Adeo Brian Ramadhani. Perkenalkan nama saya, Yulan Atika Sari. Perkenalkan nama saya, Amhadi Nur Abdillah. Should. Should adalah memiliki arti sebaiknya. Should memiliki rumus positif, negatif, dan interrogatif. Rumus positif. Subject should be adjective, noun, adverb. Rumus negatif. Subject should not be adjective, noun, adverb. Rumus interrogatif. Should subject be adjective, noun, adverb.
adjective adalah kata sifat. Sama seperti dari rumus should. Rumus positif, subject should be adjective, non adverb. Kalau kita memakai rumus itu, kita harus menggunakan kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Contoh kalimat dari rumus should. Yulan should be probable go, atau adjektif yang menggunakan kata sifat. Negatif, Anissa should not be accused Togar. Interrogatif, should Dika and Ryan be noisy in class? Perkenalkan nama saya, Anissa Trivozia. Perkenalkan nama saya, Hadi Zikri Avanza. Obligation adalah sebuah ungkapan untuk menyatakan keharusan atau kewajiban. Obligation dibagi menjadi dua. A. Must atau harus. B. Have atau has to. Kewajiban. A. Must, harus. Must menunjukkan keharusan yang dibuat oleh pembicara dan digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang bersifat khusus. B. Have, mempunyai, atau has to, menunjukkan pada suatu aturan yang bukan berasal dari pembahasa dan bersifat umum. Rumus must, positif, subject plus must plus verb 1. Rumus have atau has to, positif, subject plus have atau has to plus verb 1. Suggestion adalah ekspresi yang dapat digunakan untuk meminta saran dalam bahasa Inggris serta dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Do you have any ideas for me? Do you have any suggestion for me? Do you have any advice for me? Will you give me your suggestion? Can you tell me what is your do? What's your needed? Apakah kamu punya nasihat? Do you have any suggestion? Apakah kamu punya saran? What do you suggest? Bagaimana menurutmu? What shall I do? Apa yang sebaiknya aku lakukan? Ungkapan yang sering digunakan. What shall I do? Do you have advice to suggestion? What's your? Di asking suggestion yaitu meminta saran, sedangkan giving suggestion memberikan saran.
able to dapat digunakan untuk menyatakan kemampuan. Be dapat digunakan untuk present tense dan past tense. Be disebut juga to be. Contoh, am, is, are, was, were. Example subject dengan to be-nya. Rumus present tense. Rumus past tense. Example present tense. Example past tense. Pondok proyek, saya dan teman saya di sini akan menjelaskan tentang cool. Cool atau yang biasa disebut dengan masa lampau adalah suatu ungkapan untuk menyatakan sebuah kemampuan. Rumus cool ialah subjek cool plus verb to. Contohnya, I could swim in Nagali. I could not swim in Nagali. Could I swim in Nagali? 2. Permintaan atau request. Could dapat juga digunakan saat banyak hendak meminta sesuatu dengan sopan. Penggunaan kata could dianggap lebih formal dan sopan dibanding can saat mengajukan permintaan dan izin. Rumusnya juga sama seperti yang di atas tadinya. Nah, contoh yang kedua ini adalah could the I borrow some money for my tuitions? Artinya, bolehkah saya meminjam uang untuk bayar sekolah? Seven Road, I come from Huta Padang. Yang ketiga ini ada kritik ataupun criticism. Could juga dapat digunakan untuk mengungkapkan kritik kepada sesuatu atau seseorang. Penggunaan ini juga bisa diterapkan untuk menunjukkan kekesalan dan ketidaksetujuan karena orang lain tidak melakukan sesuatu yang kita harapkan. Contohnya, you know, I was waiting for 5 hours tonight. You could have called me or at least send me a text. Artinya, tahu nggak, aku nunggu 5 jam. Kamu harusnya telepon aku atau seenggaknya kirim pesan. Yang keempat ini ada penyesalan ataupun regret. Penggunaan could selanjutnya adalah untuk menunjukkan penyesalan atau regret. Penggunaan ini bisa untuk sesuatu yang tidak terjadi. Selain itu, bisa juga untuk menunjukkan ketidaksukaan atau sesuatu yang terjadi. Contohnya, it's a pity that the Dean finished his study. He could have been a good doctor too. Artinya, sayang banget dia nggak selesai kuliahnya. Padahal dia bisa jadi dokter yang hebat tahu. Yang kelima ini ada kemampuan masa lalu atau yang biasa disebut dengan past ability. Untuk menunjukkan kemampuan masa lalu atau past ability. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, word that bitches in the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan. Di sini kita akan membahas tentang giving suggestion. Giving suggestion dalam bahasa Indonesia ialah memberi saran. Giving suggestion ini digunakan untuk memberi saran kepada seseorang yang meminta saran. Kita masuk ke contoh. Ini adalah contoh pertama, yaitu usual, unit atau ought to. Itu yang di bagian titik-titik, terserah mau dimasukin apa aja asal nyambung aja. Ada you have better and I think you should. Dan ini ada contoh kalimat giving suggestion yang lain.
advise you to, I suggest you to, and I recommend you to.